Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Sebelum kalian mulai nonton video ini, selalu perhatikan icon di kiri atas video ini ya. Kalau kayak sekarang nih, misalkan ada icon warnanya orange, gambarnya itu gambar orang, itu artinya video ini direkam dengan kamera depan dari Xiaomi Mi Note 10 ini ya. Ya, ini kira-kira video review Mi Note 10. Kita akan banyak jajal kameranya di sini. Dan kalau ikonnya berubah jadi gambar kamera warna orange, itu artinya direkam dengan kamera belakang dari Xiaomi Mi Note 10. Kalau nggak ada ikonnya berarti dari kamera mirrorless saya ya. Tadinya saya mau explore banyak soal kamera dari Xiaomi Mi Note 10 ini, tapi karena belakangan ini di rumah aja, jadi saya ngerasa kurang maksimal ya memanfaatkan kameranya untuk ngambil foto-foto. Kegiatan saya di rumah paling bangun jam setengah 4 atau jam 4, bikin susu buat anak, ngedotin dulu. Habis itu lanjut sholat subuh. Nah, baru habis sholat subuh baru syuting. Kalau sempat ngedit, tapi paling nggak biasanya bikin kopi dulu ya sebelum ngedit. Ngedit, render, kemudian upload, publish, dan jadilah video dalam satu hari ya. Kira-kira kayak gitu kegiatan saya di rumah aja. Jadi saya putuskan buat ngebahas hasil foto-foto yang sudah ada di galeri dari Xiaomi Mi Note 10 ini ya. Oke. Dimulai dari foto yang pertama nih. Ini pas selfie waktu unboxing dulu ya. Kalau ngeliat dari kamera anak warna pink ini, hasilnya bright dan juga tajam ya. Maklum memang lighting studio memang kan ideal ya. Kemudian ada foto pas nemenin anak sakit, ini di sofa ruang tamu di dekat jendela. Highlightnya kece sih kalau kata saya, karena ada cahaya dari jendela ya, natural light, dan itu masih dari kamera depan. Perhatikan watermarknya ya, beda antara watermark kamera depan Xiaomi Mi Note 10 dengan watermark kamera belakangnya. Ada juga foto di kondisi indoor ya, agak temaram, dan ini objek-objeknya seperti ini, kayak ramen dan burger ini nih. Saya nggak komplain kemampuan low lights-nya ya, malah ini bisa dibilang untuk handphone 6 jutaan, kece banget low lights-nya. Tapi perhatikan tepian dari mangkok ramen bagian atas deh, atau pojok-pojok foto burger ini. Blur ya tepiannya, memang sepertinya karakter dari kamera Xiaomi Mi Note 10 ini seperti itu. Jadi kalau ngelihat di fotonya, bagian di luar bagian lingkaran inti di tengah itu sering banget bokeh atau blur. Memang di satu sisi bagus ya menambah kedalaman foto, tapi buat objek yang jaraknya sama, kok malah blur, kan harusnya nggak kayak gitu ya prinsip bokeh itu. Biasanya prinsip bokeh kan memang objek yang jaraknya lebih jauh itu yang bokeh. Meskipun dia berada di tengah, di pinggir, di pojok, harusnya kalau jaraknya sama itu nggak blur atau bokeh. Nah ini selama dia nggak ada di tengah, objeknya itu seringkali lebih bokeh atau lebih blur ya. Saya jadi ingat pernah nonton video review Xiaomi Mi Note 10 Pro milik Sobat HP, dan keluhan mereka sama. Jadi kira-kira karakter kamera Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro itu sama ya, bikin blur objek yang nggak ada di tengah. Lanjut, di foto casing baru HP saya yang lain ini, bokehnya sih cakep ya, karena objeknya memang hanya di tengah frame, jadi nggak masalah. Kalau lightnya gimana? Kece banget sih kalau kata saya. Cius deh. Lihat aja foto-foto berikut ini, pakai mode auto maupun mode night, hasilnya super banget. Memang di mode auto juga udah melambat ya shutter speednya untuk menangkap lebih banyak cahaya. Dan kepake banget lah ini buat kameranya di kondisi low lights. Terus kalau diajak foto-foto di outdoor gimana dong? Nah ini hasilnya super banget. Ini mengingatkan saya dengan kamera-kamera flagship, di mana kalau diajak foto di outdoor warnanya keluar banget, vivid banget dengan ketajaman yang juga crisp banget. Kayaknya nggak usah dijelasin lagi ya, hasilnya bener-bener enak banget buat dinikmati. Mau pakai ultra wide, normal lens, zoom 2 kali, zoom 5 kali. Hasilnya tajam dengan saturasi warna yang juga keluar banget alias vivid tadi ya, dan dynamic range-nya juga sangat menawan. Pokoknya flagship like bener deh, serius. Dan kualitas makro lens-nya kerasa beda ya dibandingkan handphone-handphone lain yang juga mengusung lensa ini tapi berada di level harga 3 jutaan. Mungkin karena ini handphone 6 jutaan, jadi kualitas makro lens-nya juga ada peningkatan. Seperti ini contohnya. Rekaman video juga saya acungi jempol ya, metringnya pas, tone warnanya vivid, dan juga ketajaman yang tetap baik. Kalau soal tone warna, mungkin memang tergantung selera ya, yang jelas stabilisasinya juga enak.
Lalu yang menarik ada mode vlogging khusus loh. Kita tinggal ambil beberapa adegan, nanti dia yang atur sesuai tema ya. Ada transisi-transisi yang sudah default dari sananya. Ada beberapa tema yang bisa dipilih dan menurut saya transisi-transisi ini keren ya. Buat bikin video instan, buat di-upload ke sosial media sehingga kita terkesan kayak profesional vlogger ya. Dan tiap tema itu sudah termasuk musiknya ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, sisanya kita lihat aja semua ya, hasil foto dan video dari Xiaomi Mi Note 10 ini. Monggo. Rekaman kamera depan dari Xiaomi Mi Note 10 ya. Warnanya bagus banget. Metering juga. Walaupun backlight tadi barusan rada glitch, rada gelap. Tapi stabilisasinya bagus. Audio dicek aja ya. Berbicara soal spek teknis kamera, memang Xiaomi Mi Note 10 ini terasa lebih superior ya dibandingkan pesaing di level yang harganya setara. Punya kamera utama yang resolusinya besar banget, 108 megapiksel, punya lensa telefoto yang ada 2, kemudian juga lensa ultrawide-nya diberi sensor 20 megapiksel, membuatnya terasa sangat berbeda ya hasilnya dibandingkan smartphone lain yang harganya 6 jutaan juga. Tapi nggak cuma itu, kita coba lihat spek penunjang hardware-nya ya. Oke. Baterainya super besar di 5260 mAh, kemudian sudah fast charging 30 watt, sudah pakai port USB Type-C juga, dan NFC ada juga. Nah ini idaman netizen semua nih kayaknya ya. Lanjut, seperti biasa Xiaomi punya infrared blaster, kemudian layarnya sudah AMOLED ya kali ini dengan tepian yang curvy di kiri dan kanannya, atau kita kenalnya layar Edge ya. Ini udah keren banget. Walaupun memang kerasanya mirip dengan smartphone lain. Kebetulan smartphone lain itu saya pakai buat daily driver sih selama ini.
Lanjut lagi, di dalam layarnya sudah ada fingerprint scannernya ya, dan ini posisinya agak terlalu ke atas kalau menurut saya, kurang ke bawah sedikit. Dan belakangan ini, mungkin karena sering cuci tangan, jempol kanan saya sering gagal kebaca. Kalau yang kiri masih selalu berhasil kebaca. Mungkin saya harus daftarin ulang ya jempol kanan saya di Xiaomi Mi Note 10 ini, biar lebih akurat lagi, lebih presisi lagi, dan lebih mampu membaca. Mungkin ada perubahan gara-gara kering-kering nih kulitnya. Mungkin masalahnya akan hilang dengan register ulang jempol ini ya. Nah, kalau ngelihat kameranya bagus, speknya juga bagus, apakah ini jadinya impian Mi fans banget? Kalau menurut saya, iya, buat Mi fans di luar negeri sana. Buat di Indonesia, Mi fansnya selalu terbiasa dengan kalau handphone yang lumayan harganya itu harus Snapdragon 8 seriesnya. Jadi kalau dikasih Snapdragon 730, kayak Xiaomi Mi Note 10 ini masih pada protes tuh. Padahal kalau dibandingkan harganya dengan semua kelengkapan yang didapatkan dan juga kameranya yang memang oke banget, menurut saya di harga 6.200.000, ya kurang 1.000 ini ya, Mi Note 10 ini pantas banget buat menyandang gelar atau predikat best value ya di harga 6 jutaan. Terlepas memang soal stok dan cara penjualannya ya, mungkin kalau kamu mau cari di toko online yang ready stock, harganya pasti lebih tinggi dari ini. Atau kalau mau cari toko offline harus ke Mi Store yang mana sekarang lagi banyak tutup, atau harus pre-order dulu atau gimana flash sale, yaitu mungkin salah satu masalah untuk mendapatkannya ya. Tapi di balik itu, harga resminya berbanding dengan apa yang ditawarkan menurut saya udah sangat best deal banget. Tapi bukan tanpa keluhan kok, saya udah bikin daftarnya nih di sini tentang keluhan-keluhan yang saya rasakan selama menggunakan Xiaomi Mi Note 10. Yang paling pertama yang saya rasakan adalah dia masih pakai Android 9 ya, Android Pie. Jadi kalau kita ngasih permission untuk location pada suatu aplikasi, selamanya aplikasi itu bisa mengakses lokasi kita. Di Android 10 kan sudah bisa dibatasi ya, kapan aplikasi itu bisa mengakses lokasi kita. Bisa selamanya atau hanya ketika aplikasinya berjalan di foreground ya. Lalu ada dua masalah aplikasi yang saya temukan juga di Xiaomi Mi Note 10 ini. Yang pertama, ketika pakai Genius, itu dia nggak bisa manfaatin fingerprint scanner buat ngebuka atau buat loginnya ya. Jadi harus selalu pakai PIN. Kemudian ketika dijadikan smartphone buat ngelakuin Google Authenticate yang harusnya tinggal klik yes dan no aja, dia nggak bisa juga. Jadi mau nggak mau untuk Authenticate Google, misalkan saya login di perangkat lain, harus selalu kirim OTP jadinya ke handphone ini. Nggak bisa pakai Authenticate yang tinggal yes dan no aja itu. Oh ya, semua naskah dari video ini saya ketik langsung di handphonenya ya, di Mi Note 10, dan menurut saya untuk ngetik sih lumayan enak ya. So far nggak ada masalah, termasuk performanya dari Snapdragon 730G ini. Saya udah nyoba 730G ini di beberapa smartphone, dan buat saya sih masih oke banget ya. Buat kegiatan sehari-hari, multitasking nggak ada masalah. Buat gaming juga masih ngangkat, walaupun seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya, Snapdragon seri 7 ini agak membingungkan memang. Misalkan skor 730 ini malah di bawah skor Antutunya 720G. Kemudian dibandingkan 765G, skor Antutunya cukup jauh ya, cukup jomplang. Tapi ketika dipakai main PUBG, settingan grafis mentoknya sama semua. Dan juga saya akui, saya enjoy banget main PUBG di smartphone ini. Bahkan sempat waktu itu sampai chicken dinner ya, saya upload di Instagram, walaupun dinyirin juga sih akhirnya. Ya oke lah, mungkin level saya masih gold ya, karena saya jarang main, saya biasanya main buat ngetes doang. Tapi memang karena enjoy itu, saya bahkan sekali main kalau di Mi Note 10 ini bisa sampai 3 dan 4 sesi ya. Dan karena mainnya lama, mainnya sering, jadinya udah mulai kerasa hangat tuh bodinya. Entah ini Xiaomi gimana, apakah dia kurang mampu menghandle panas, atau memang karena saya makin sering mainnya, karena enak enjoy mainnya, smooth banget, jadinya kerasa ya hangatnya dibandingkan smartphone lain. Harapan saya sih Xiaomi Mi Note 10 ini segera dapat update ke Android 10 ya, atau Android 10 biar bisa lebih enak lagi pakainya. Termasuk saya sempat nggak berharap bahwa smartphone 6 jutaan Xiaomi akan ada iklannya, tapi ternyata ada juga. Jadi kalau saya buka jendela notifikasi setelah lama nggak dibuka handphonenya, itu banyak banget item-item yang merupakan iklan ya, termasuk ketika nonton video lokal yang ada di storage-nya Xiaomi Mi Note 10, habis nonton tuh muncul suggestion ya, dan itu cukup mengganggu karena menurut saya video yang disuggest itu kebanyakan video yang nggak relevan dengan kebutuhan saya, yang kadang judulnya terlalu bombastis, gosip misalkan, termasuk di notifikasi juga pada muncul ya, dan saya nggak terlalu suka dengan itu. Saya pikir itu hanya akan muncul di Redmi series saja, tapi ternyata di Mi series pun masih muncul. Ya bukan ini ya, udah jadi rahasia umum lah. Kalau soal iklan ada di HP Xiaomi, jangan sampai menutup semua kelebihan dari HP Xiaomi ini ya. Tapi kalau boleh saya saran juga, mungkin lebih difilter ya iklannya.
Recommended atau enggak? Recommended kok. Bahkan smartphone ini sudah pernah saya bahas di video bulanan Shopee ya, termasuk salah satu yang recommended di harga 6 jutaan. Oke, semoga video kali ini menambah wawasan teman-teman semua tentang Xiaomi Mi Note 10 dan yang tertarik semoga masih bisa mendapatkannya ya di pasaran sana. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Sambil menunggu, jangan lupa sering cuci tangan ya kalau habis pegang-pegang gadget atau habis dari pintu, pegang pintu atau habis dari luar. Dan jangan lupa kalau keluar pakai masker ya, masker kain sudah cukup buat sama-sama menghindari agar tidak menulari atau tidak tertulari juga. Oke, gitu aja video kali ini direkam dari Xiaomi Mi Note 10 ini dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.